dalam konteks dialog yang sudah sangat maju antara Islam dan Kristen, sekarang kenapa kita tidak langsung membaca pada teks aslinya? Saya memberikan contoh, inilah Injil kuno yang ditulis di atas papirus yang dikenal dengan P66. Saudara bisa hunting itu, dan banyak sekali sekarang web resmi yang sudah mempublish temuan-temuan Injil dari abad pertama akhir, abad pertama Masehi itu sampai sekarang bisa di cross check. Misalnya yang saya garis bawahi ini ya, kata parakletos. Dari awal tidak ada kata perikletos yang artinya Muhammad atau Ahmad ya. Dari akar kata terpuji itu tidak ada. Di sini jelas hurufnya alfa ya. Hode parakletos tu pneuma tu akion hu pemsei hu pater entu onomatimo ekeinos humas didaksei panta dan seterusnya. Jadi tidak ada kata-kata periklitus, yang ada parakletos yang artinya sang penghibur. Dan kemudian teks ini yang kemudian dikenal oleh Muqatil bin Sulaiman yang kemudian ditafsirkan sebagai Muhammad tadi. Nah, kemudian kita masuk di dalam zamannya Timotius. Jadi sebelum zaman Timotius, penafsiran seperti itu sudah mulai lazim ya, karena kebutuhan untuk menegaskan atau membuktikan bahwa Islam itu adalah merupakan kontinuitas dari Yahudi dan Kristen. Nah, Martimotius Mar itu adalah gelar seperti santo itu kalau di gereja Katolik ya. Timotius 1 itu Timotius al-awal ya. Timotius Katmaya dalam bahasa Aramaik, seorang pemimpin dari gereja Syria Timur pada tahun 780 atau 781 itu berdialog dengan Khalifah Bani Abbasiyah yaitu Al-Mahdi. Dialog yang penuh persahabatan selama 2 hari. Naskahnya ditulis dalam bahasa Syriak, lalu diterjemahkan juga di dalam bahasa Arab, namun yang bertahan hanya dalam bahasa Arab. Karena itu terma-terma teologis yang digunakan harus dilacak dari bahasa Suryani, sebab naskah Arab yang kini beredar ya, itu adalah sebuah terjemahan dari zaman sesudahnya. Nah, ini saya membaca teks ini terbitan dari Darul Masrik Libanon ya, Beirut ini. Dieditori oleh Romo Hans Putman dari Syarikat Yesus, dari Yesuit. Ini memang orang-orang Katolik yang banyak sekali menerjemahkan, mengkoleksi, mengkatalog para teolog Kristen berbahasa Arab ini. Dari diterjemahkan dieditori oleh Romo Katolik tadi dari Darul Masrik Beirut, itu judulnya adalah Al-Batrik Timotius Al-Awal Al-Kanisah wal Islam, hubungan Islam dan Kristen fi Usur Abbasi Al-Awal, pada masa kekhalifahan Abbasiyah awal. Itu teks yang saya jadikan rujukan. Kemudian juga teks itu dalam salinan yang tidak terlalu lengkap itu pernah diterjemahkan di Austria, dan saya juga punya teksnya. Nah, sekalipun Timotius itu menolak kenabian Muhammad, ini menarik. Jadi kalau John Damaskus yang pernah kita pelajari itu frontal terhadap Islam, jadi bahkan sampai mengatakan Muhammad itu adalah pendahulu kepada Dajjal, nabi palsu yang diajar oleh Arius misalnya. Itu keras sekali, karena biasanya teolog-teolog dari gereja Yunani itu bersikap sangat konfrontatif dengan Islam. Karena apa? Tidak hanya soal agama, teologi, tapi juga soal politik. Karena apa? Wilayah-wilayah yang dulu itu dikuasai oleh gereja Bizantium, artinya gereja yang sangat dekat dengan kekaisaran, kemudian tiba-tiba jatuh di tangan Islam. Nah, sementara gereja-gereja yang bukan gereja Yunani, misalnya Assyria Timur, itu kan nasibnya sama-sama kadang-kadang kurang beruntung, karena mereka juga ditindas oleh gereja resmi tadi, termasuk gereja Koptik, gereja Syria itu kan dulu pernah mengalami penganiayaan ya, dengan sesama Kristen, sehingga mula-mula dia menyambut Islam sebagai pembebas. Sekalipun akhirnya juga Islam menindas mereka juga ketika
dalam masa-masa tertentu, misalnya zamannya Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah di Yerusalem sampai gereja kubur suci itu diratakan, dihancurkan, dan masih banyak kasus seperti itu. Kemudian bagaimana pandangannya dia tentang Muhammad? Seperti tadi kita menyebut bahwa konsep pewahyuan antara Islam dan Kristen tidak rujuk, tidak cocok. Jadi misalnya bukan hanya konsep pewahyuan, konsep kenabian juga kadang-kadang tidak sesuai. Misalnya semua tokoh dalam Alkitab disebut nabi, mulai dari Adam, kemudian Idris, Nuh, itu semua disebut nabi. Padahal lembaga kenabian itu tidak muncul tentu pada zaman Abraham atau belum pada zaman Nuh atau pada zaman sebelumnya. Memang Abraham pernah disebut satu kali menjadi nabi, tetapi tidak pernah atribut kenabian itu melekat pada sosok Abraham baik dalam tradisi Yahudi maupun tradisi Kristen. Karena dalam tradisi Yahudi dan Kristen Abraham lebih disebut patriark, yaitu bapak bangsa, yang kemudian lembaga kenabian itu muncul setelah dia. Kalau dia sebut nabi itu artinya pelihat, dia bisa melihat masa depan. Tapi lembaga kenabian belum muncul pada zaman itu. Maka kalau di dalam Yudaisme itu ada Nevim, Rishonim, nabi-nabi awal, Nevim, Akharonim, nabi-nabi akhir, begitu. Lot disebut nabi dalam Islam, padahal Lot itu bukan nabi misalnya. Jadi hal-hal yang paling kecil dalam konteks kenabian saja itu belum cocok. Berbeda dengan Yahudi dan Kristen. Sekeras apapun pertentangan antara Yahudi dan Kristen, mereka mengacu pada kitab yang sama. Sekalipun orang Yahudi menolak kekristenan, itu ya wajar lah. Itu kan sama-sama Yahudinya sebetulnya, baik Parisi, Eseni, Nosrim atau Nasrani atau Saduki, itu kan sama-sama muncul dari rahim Eret Israel, tanah Israel. Nah kemudian yang menarik karena dia di satu pihak dia harus menjaga persahabatannya dengan pemerintah Islam dan agama Islam, tapi di pihak lain Timotius tidak mau kehilangan imannya, maka dia mengatakan kepada sang raja ketika didesak, siapakah itu Muhammad? Dia menunjukkan bahwa Muhammad bukan nabi yang diramalkan atau dinubuatkan dalam kitab Ulangan pasal 18, 15 dan 20. Muhammad juga bukan Parakletos yang dinubuatkan atau yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14, 26, Yohanes pasal 15, 26, bukan. Lalu siapa? Idan ya Malik, ya. Perhatikanlah wahai raja, anna Muhammadan qad salaka fit tariqil anbiya. Sesungguhnya Muhammad telah berjalan di jalan para nabi, katanya. Tetapi bukan nabi seperti nabi dalam Alkitab, tapi dia berjalan di para nabi karena apa? Katanya dia mengajarkan keesaan Allah, dia mengajarkan menjauhi penyembahan berhala. Ini pendekatannya Timotius. Nah, pendekatan Timotius tentu berbeda dengan misalnya pendekatan Yohanes Damaskus, dan satu lagi pendekatan dari Abdul Masih Al-Kindi yang kemarin kita pelajari, juga konfrontatif dengan Islam sampai dia tidak menyebut nama aslinya, cuma hanya nama samarannya saja. Nah, di sana sebenarnya dikisahkan dalam buku itu, Khalifah itu mengawali diskusinya dengan pertanyaan bahwa tidak sepantasnya lah orang terpelajar seperti kamu wahai Timotius mengatakan suatu penghujatan bahwa Allah itu beranak. Timotius menjawab, man huwa ya Malik mahabatullah, siapakah itu yang mengatakan seperti itu wahai Malik, wahai Raja yang dikasihi Allah? Bukankah kamu yang mengatakan bahwa Allah itu telah mengambil Maryam sebagai istri dan kemudian melahirkan Yesus? Lalu dia mengatakan, Maha suci Allah, dijauhkanlah saya dari semua keyakinan seperti itu. Lalu dia menunjukkan tentang dua makna kelahiran Yesus. Pertama, kelahiran ilahi, firman Allah dari wujud Allah. Dan itu yang digunakan standar ya teksnya dalam Alkitab. Misalnya, kalau Allah itu adalah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Itulah yang kemudian dirumuskan di dalam pengakuan iman gereja sebelum perpecahan, yaitu yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan, tidak diciptakan, ya. Mauludu ghairil makhluk,
musawin lil ab, dan sehakikat dengan Bapa fi jauhar, di dalam zatnya atau di dalam wujudnya dan seterusnya. Nah kemudian dia menekankan bahwa dia yang dilahirkan dari Bapa sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah untuk mewahyukan Allah itu kepada manusia supaya dikenal, karena tidak seorang pun pernah melihat Allah pada wujud zatnya yang kekal itu, tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, yaitu firman Allah yang kekal dalam wujud Allah, itulah yang menyatakannya. Itulah kelahiran pertama, yaitu apa artinya anak Allah? Anak Allah itu bukan Allahu walada, bukan Allah itu beranak secara jasadan, secara fisik, tetapi itu anak secara ilahan bi ghairi jasad, secara ilahi tanpa jasad. Maka kemudian ketika firman itu turun ke dunia, dia dilahirkan oleh ibu tanpa seorang bapak. Kelahirannya kekal, firman Allah itu keluar dari wujud Allah, yaitu sang Bapa tanpa ibu, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Jadi anak Allah itu artinya pewahyuan diri Allah melalui firman-Nya. Ketika turun ke dunia, ayyullada min duna ab, maka dilahirkan dari ibu tanpa bapak. Karena apa? Memang yang dikandung Maryam itu bukan benih manusia, bukan anaknya Yusuf, tetapi itu adalah benih ilahi yang dimungkinkan oleh karena roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang dilahirkan disebut anak Allah. Seperti itu, jadi lahir dari Roh Kudus. Kemudian lahir dari bapa tanpa ibu menekankan kelahiran ilahi. Sementara lahir dari ibu tanpa bapa menekankan kesucian Yesus yang ketika dikandung dari perawan Maryam itu dari kuasa Roh Kudus tanpa campur tangan seorang laki-laki. Nah kemudian baik untuk disampaikan, Timotius menekankan yang ditekankan oleh Al-Quran itu adalah kelahirannya yang kedua, kelahiran dari seorang perawan tanpa laki-laki. Sementara kami memahami lebih daripada itu kan kelahirannya ke dunia sebagai manusia, kelahiran kekalnya dari wujud Allah yang Islam tidak sampaikan, itu ditekankan dalam Injil. Itu dialog yang menurut saya luar biasa, baik itu dari rintisan awal yang dilakukan oleh John Damaskus, Theodor Abukuro, Abu Raitah Al-Tikriti, Abdul Masih Al-Kindi, dan kemudian sekarang Timotius Al-Awal. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Timotius Al-Awal dalam dialognya dengan Patriark Al-Maktoum.